warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faqih Musfirda M, NIM 10564110939. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah partai politik Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1908, berdirilah organisasi Pergerakan Nasional Eksklusif untuk pria yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan bermunculan organisasi-organisasi kemerdekaan. Pada tahun 1939, Belanda membentuk Dewan Rakyat, yaitu Volksraad, yang merupakan badan seperti DPR. Oleh karena itu, pada tahun tersebut, di Hindia Belanda sudah terdapat beberapa fraksi, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Tamin, Perhimpunan Pegawai Destur Bumi Putra atau disingkat dengan PPBB di bawah Prawoto, dan Indonesian National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik dilarang. Namun hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Rakyat Indonesia mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar, yaitu sejarah Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, NU, Masyumi, dan sejarah PKI. Tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer. Kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal menyebabkan dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekret Presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut konstitut yang gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. Pada masa Orde Baru, masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada pemilu 1971. Dan pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 golongan. Partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, Permusi, PSII, dan Perti digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada 5 Januari 1973. 1 golongan non-partai adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. Pada masa reformasi, partai yang muncul di era reformasi hanya ada 5 partai yang memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.